love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2808. Ini bukan masalah kebetulan, ini semua berkat Tuan Gusnadi. Tuan Gusnadi, Anda telah menyembuhkan bahkan membantu saya mencapai tahap akhir yang munah. Saya tidak akan pernah bisa membayar hutang ini kepada Anda. Tetua Dakles menekan kegembiraannya dan berterima kasih kepada Iwan. Dia tahu bahwa dia terjebak dalam tahap menengah yang munah untuk waktu yang lama dan tidak mampu mencapai tahap akhir yang munah selama bertahun-tahun. Hal ini menimbulkan beban kepada kondisi mentalnya. Jika Iwan tidak mendiagnosisnya tepat waktu, nyawanya akan berada dalam bahaya ketika kondisinya memburuk. Sekarang setelah Iwan menyembuhkannya, dia praktis menyelamatkan nyawa Tetua Dakles. Di sisi lain, semua pemimpin keluarga yang berkuasa bermimpi untuk mencapai tahap akhir yang munah dan naik level seperti Caleb dan Bos Barat. Iwan tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga membantu Tetua Dakles untuk mencapai tahap akhir yang munah yang diimpikannya selama bertahun-tahun. Seketika dia dipenuhi rasa terima kasih kepada Iwan. Tetua Dakles, sama-sama, ini bukan masalah besar, kata Iwan sambil tersenyum. Dia tidak mengantisipasi bahwa Tetua Dakles akan mengalami sebuah terobosan. Ketika dia memberikan pil matahari kepada Tetua Dakles, Iwan hanya ingin menggunakan energi murni di dalam pil matahari untuk mengeluarkan energi kotor di dalam diri Tetua Dakles. Yang mengejutkan, Tetua Dakles cukup beruntung untuk naik ke tahap akhir yang munah karena hal itu. Pil matahari dibuat dari ramuan spiritual tertinggi bersama dengan ramuan berharga lainnya. Hal ini dapat membawa praktisi bela diri di tahap semi yang munah untuk mencapai tahap yang munah, dan ada kemungkinan besar bahwa hal itu dapat membantu praktisi bela diri di tahap yang munah untuk melewati batasan pelatihan mereka. Tetua Dakles mencapai tahap menengah yang munah lebih dari 1 dekade yang lalu dan dia hampir mencapai tahap akhir yang munah. Oleh karena itu, wajar jika dia berhasil naik ke level berikutnya menggunakan pil matahari. Tuan Gusnadi, ini mungkin bukan masalah besar bagi Anda, tetapi ini bagi kami sangat berarti. Saya tidak akan pernah bisa membalas budi Anda. Jadi, beritahu kami kapanpun Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Tetua Dakles berkata dengan tulus. Dia kemudian membungkuk dan Iwan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetua Dakles, jangan lakukan itu. Iwan terkejut dan mencoba menghentikannya. Namun dengan kekuatannya saat ini di tahap akhir yang munah, Tetua Dakles terlalu kuat bagi Iwan dan Iwan tidak dapat menghentikannya. Setelah itu, Tetua Dakles sepertinya mengingat sesuatu dan berbalik menatap Mateo dan Gendis. Gendis, kalian berdua terus mengganggu pengobatan dan bahkan mencoba menyerang Tuan Gusnadi. Kalian hampir menyakiti kami berdua. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Gusnadi dan mohon pengampunannya, tegur Tetua Dakles. Dia tahu bahwa mereka berdua telah memulai serangan kepada Iwan untuk menghentikannya, tetapi terlalu sibuk dengan terobosan untuk menghentikan mereka. Untungnya Iwan cukup tangguh untuk mengobatinya sambil menangkis serangan mereka. Kalau tidak, mereka berdua akan menghentikan pengobatan dan baik Tetua Dakles maupun Iwan akan mengalami pemulihan karena energi mereka yang sebenarnya. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 2809.
Ya, Matteo dan Gendis merasa malu. Gendis awalnya mengira bahwa Iwan adalah pria tercela yang tidak memiliki keterampilan sebenarnya. Tidak sampai saat ini bahwa dia menyadari ternyata dia salah tentang dia. Dia praktisi bela diri yang tangguh dan juga dokter terampil yang berhasil menyembuhkan Tetua Dakles dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia bahkan membawa Tetua Dakles ke tahap akhir yang muna. Kemampuannya melampaui imajinasinya dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Iwan bukanlah pria tercela seperti yang dia kira dan kesadaran ini membuatnya malu. Dia adalah wanita yang sombong dan tidak sanggup meminta maaf kepada Iwan meskipun Tetua Dakles memintanya. Matteo sebaliknya cukup berpengalaman dan jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Gendis. Dengan mengetahui bahwa dia salah memahami Iwan, dia langsung menyadari kesalahannya. Dia kemudian melangkah menuju Iwan dan membungkuk. "Tuan Gusnadi, saya salah karena telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya," ucapnya tulus. Melihat ayahnya meminta maaf, Gendis ragu-ragu dan menggertakkan gigi sebelum berjalan mendekat ke Iwan. Sambil membungkuk, dia meminta maaf. "Tuan Gusnadi, saya minta maaf juga." "Tidak apa-apa, itu hanya kesalahpahaman," Iwan tersenyum. Dia sedikit kesal karena Matteo dan Gendis menyerangnya dan nyaris merusak perawatannya. Namun mereka berdua hanya mengkhawatirkan Tetua Dakles dan takut kalau dia tidak cukup terampil. Itu normal. Sekarang mereka telah meminta maaf dan tidak ada kerusakan nyata yang terjadi. Iwan tidak melihat alasan untuk menyimpan dendam. "Tuan Gusnadi, Anda sangat pemaaf. Saya mengagumi Anda karena itu." Matteo menghela nafas lega. Setelah apa yang terjadi, keahlian Iwan dalam bidang kedokteran dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya terkesan. Baru sekarang dia akhirnya menyadari mengapa Tetua Dakles mempercayai Iwan dan menawarkan ramuan kaisar untuk berteman dengan Iwan. Kemampuan dan kepribadian Iwan memang mengagumkan dan dia pantas dianggap sebagai teman keluarga Dakles. "Baiklah, Tetua Dakles, ayo diskusikan masalah tentang ramuan kaisar." Iwan mengubah topik pembicaraan dengan serius. "Ramuan kaisar? Tuan Gusnadi, kami sudah memberikannya kepadamu sebagai hadiah, tolong terimalah." Tetua Dakles tersenyum dan memberi isyarat kepada Jensen untuk menyerahkan ramuan kaisar kepada Iwan. Bab 2810. "Tetua Dakles, terima kasih, tetapi ramuan kaisar terlalu berharga dan saya tidak bisa menerimanya sebagai hadiah. Bagaimana kalau saya menukar 2 pil pembersih dengan ramuan kaisar?" Iwan berkata sambil berpikir sebelum mengeluarkan 2 pil putih dari botol dan menyerahkannya kepada Tetua Dakles. "Tidak, Tuan Gusnadi, Anda telah menyelamatkan hidup saya dan membawa saya ke tahap akhir yang muna. Anda telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Dakles. Tidak banyak yang bisa kami lakukan sebagai imbalannya. Anggap saja ramuan kaisar sebagai semacam kompensasi. Anda tidak perlu menukar pil Anda dengan itu," kata Tetua Dakles tanpa menerima pilnya. Awalnya dia memang akan memberikannya kepada Iwan secara gratis. Karena Iwan telah menyembuhkannya dan membantunya mencapai tahap akhir yang muna, ramuan kaisar bukanlah apa-apa karena tidak akan cukup untuk membalas perbuatan Iwan. Oleh karena itu, tidak mungkin dia mengizinkan Iwan untuk berdagang dengan pil tersebut. "Tidak apa-apa, Tetua Dakles, jangan menolak tawaranku dulu. Kamu dapat mengambil keputusan setelah mendengar fungsi dari pil pembersih." Iwan tersenyum. Meskipun dia telah berhasil menyembuhkan Tetua Dakles, ini adalah masalah yang berbeda. Dia selalu memperlakukan pasien dengan baik dan tidak pernah menerima imbalan apapun. Jadi tidak terkecuali, dia tidak berniat menerima ramuan kaisar sebagai kompensasi untuk pengobatannya. Oleh karena itu, dia bermaksud menukarnya dengan 2 pil pembersih. Pil pembersih bersifat unik dan dapat meningkatkan bakat praktisi bela diri muda, sehingga hampir sama efektifnya dengan pil matahari. Karena Jensen telah membantu Iwan beberapa kali, dia mempunyai kesan yang besar kepada Jensen. Dengan berdagang menggunakan pil pembersih, dia ingin membantu Jensen juga. Ini hanya akan menguntungkan keluarga Dakles di masa depan. "Apa fungsi pil ini?" Tetua Dakles bertanya dengan bingung. Yang lain melirik ke arah Iwan kebingungan juga. Ini masalahnya, pil pembersih terbuat dari ramuan spiritual tertinggi, yaitu buah malaikat.
dapat meningkatkan bakat praktisi bela diri generasi muda. Jelas Iwan. Apa? Itu bisa meningkatkan bakat praktisi bela diri? Serius? Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tetua Douglas dan Jensen lebih terkejut dibandingkan yang lainnya. Meskipun mereka mengenal Iwan dan grup Bio Farma cukup baik dan menyadari bahwa pil alkimia yang dijual oleh grup Bio Farma dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri. Namun meningkatkan bakat adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bakat adalah fondasi untuk pelatihan dan menentukan batas pencapaian praktisi bela diri di masa depan. Hal ini tidak mungkin diubah karena bakat diwariskan. Jika pil pembersih benar-benar dapat meningkatkan bakat seseorang, itu akan menjadi keajaiban dan sesuatu yang diimpikan oleh semua praktisi bela diri. Bab 2811. Itu benar, Tetua Douglas. Jika Anda tidak percaya padaku, kita bisa meminta Tuan Jensen untuk mencobanya langsung, kata Iwan. Itu tidak perlu, kami percaya Tuan Gusnadi. Tetua Douglas dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Matteo tidak percaya pada kemampuan Iwan dan bahkan berusaha menghentikan Iwan memperlakukan Tetua Douglas dengan paksa tadinya. Ini hampir melukai Iwan dan Tetua Douglas. Kenyataan membuktikan bahwa Iwan adalah seorang dokter yang terampil. Dia tidak hanya menyembuhkan Tetua Douglas, tetapi dia juga secara ajaib membawa Tetua Douglas ke tahap akhir yang muna. Setelah apa yang terjadi, Matteo tidak berani meragukan perkataan Iwan lagi. Selain itu, Tetua Douglas akan memberikan ramuan kaisar sebagai hadiah dan Iwan adalah orang yang menolak dan malah bersikeras untuk berdagang dengan 2 pil pembersih. Itu tidak masuk akal jika Iwan berbohong tentang efek pil pembersih. Dan keluarga Douglas mengetahui hal ini. Baiklah Tetua Douglas, karena Anda percaya pada apa yang saya katakan, Anda tidak akan menolak pil pembersih, bukan? Iwan tersenyum. Baiklah Tuan Gusnadi, saya minta maaf, Anda menyelamatkan hidup saya dan ramuan kaisar adalah caraku mengucapkan terima kasih. Jadi tolong terima saja, adapun pil pembersih itu terlalu berharga dan kami tidak dapat menerimanya. Tetua Douglas berkata sambil berpikir dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia cukup terkesan dengan apa yang bisa dilakukan oleh pil pembersih, Tetua Douglas sudah cukup berjuang untuk membayar utangnya kepada Iwan dan tidak mungkin dia hanya menerima pil alkimia yang berharga. Tidak apa-apa, ini hanya 2 pil pembersih. Itu tidak terlalu berarti bagiku. Aku masih punya beberapa sehingga kedua pil ini tidak membuat perbedaan besar. Minum saja, Iwan tersenyum. Karena pil pembersih hanya dapat membantu praktisi bela diri generasi muda, ada batasan tertentu untuk itu. Iwan dan orang kepercayaannya semuanya telah meminum pil pembersih dan selusin pil pembersih yang tersisa tidak berguna baginya. Dia hanya tidak menjualnya karena dia menyimpannya untuk diberikan kepada teman-temannya sebagai hadiah. Oleh karena itu, dia bermaksud memberikan dua kepada keluarga Douglas sebagai ganti ramuan kaisar sehingga mereka semua bisa mendapatkan sesuatu dari kesepakatan itu. Tetapi Tetua Douglas ragu-ragu. Ayah, karena Tuan Gusnadi cukup baik hati untuk menawarkan, mengapa kita tidak menerimanya dan tidak membiarkan kebaikannya sia-sia? Matteo tidak tahan lagi dan menimpali. Meskipun pil pembersih hanya dapat bekerja pada praktisi bela diri yang lebih muda dan tidak berguna baginya, putranya Jensen membutuhkannya. Dia tahu bahwa Jensen tidak sangat berbakat dibandingkan dengan orang-orang seperti Hugo dan Felton. Jika Jensen memperoleh pil pembersih dan bakatnya ditingkatkan, Jensen akan memiliki kesempatan untuk mengejar Hugo dan Felton. Dengan Tetua Douglas dan Jensen sebagai pilar keluarga Douglas, mereka akan berkembang. Ini membuktikan pentingnya pil pembersih untuk keluarga Douglas. Jensen juga merasakan hal yang sama dan memandang Tetua Douglas dengan penuh harap. Berharap dia akan menerima pil pembersih.